Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis, karena akan ada part-part lainnya, dan insya Allah akan lanjut hingga tahap pembuatan. Doakan saja teman-teman, mudah-mudahan ada rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Alsa Adventure. Kali ini kita akan masuk pada part yang ketiga dalam desain pembuatan sebuah microskip atau perahu kecil untuk mancing. Nah, pada part 3 kali ini kita akan membahas mengenai detail dari setiap frame atau rangka. Oke, kita langsung saja. Sudah saya buka aplikasi AutoCAD. Ini sebelumnya saya sudah membuat juga ya. Ini detail-detail rangkanya. Untuk selanjutnya akan kita buat lagi. Ini adalah template yang akan kita print untuk pembuatan mal sementara. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa untuk siapkan kopi dan rokok. Oke. Oh ya, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, kita langsung saja. Kita akan buat gambar seperti ini ya, untuk detail setiap rangka. Oke, kita copy. Kita copy rangka yang sudah kita gambar pada part 1. Seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah garis lurus. Ini juga kita copy ya teman-teman. Kita buat garis lurus. Setelah garisnya jadi, kita join dulu. Kedua garis ini ya teman-teman. Oke. Di sini kita akan menggunakan frame menggunakan bahan kayu, bisa plywood, ataupun bisa foam atau dari murni fiber yang kita cetak. Itu tergantung dari selera teman-teman semua. Saya akan offset dengan ketinggian 10 cm teman-teman. 10 cm ini untuk rangka ini dan rangka di sini untuk di shear. Oke. Termasuk bagian keel, bagian stem atau bownya, bagian lunas depan itu kita offset juga 10 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ambil lagi sudut kemiringannya. Kita trim kelebihannya. Garis-garis yang berlebih kita hapus saja. Kurang lebih seperti ini. Kita buat bagian lunas depan dulu ya teman-teman. Kita bikin garis bantu dulu. Kita menambahkan beberapa garis. Ini garis putus-putus saja teman-teman. Oke, seperti ini.
Langkah selanjutnya kita memindahkan frame yang frame 1 sesuai letak posisinya pada lunas bagian depan ini ya. Dia jaraknya 30 cm. Coba kita ukur apakah benar 30 cm di titik pertemuan ini. Oke, benar ya teman-teman, 30 cm. Oke, kita copy dulu. Kita letakkan pada titik pertemuannya di sini teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya. Oke. Untuk desain yang saya bikin, dia ketebalan frame jika tampak samping itu adalah 2 cm. Itu jika kita menggunakan papan atau plywood, tapi saya lebih rekomendasi kepada papan yang memang khusus untuk di laut, karena di Indonesia itu plywood khusus grade marine itu sangat susah. Dan dari pengalaman saya sendiri, pada saat pembuatan perahu saya yang pertama, yang ada di deskripsi saya atau ada di sini, itu saya menggunakan plywood dan saya laminasi menggunakan fiber. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun, saya harus merombak 1 tahun lebih. Saya harus merombak semuanya, yaitu saya membuka dan membuang semua plywood karena dia ada terjadi pembusukan. Air merembes masuk ke dalam plywood. Akhirnya plywoodnya hancur. Jadi saya menggunakan waktu itu plywood berukuran 9 mili kalau saya tidak salah. Nah, atas dasar pengalaman tersebut, saya menghindari penggunaan plywood dalam pembuatan microskip atau dalam pembuatan perahu, kecuali plywood tersebut bergrade marine. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita offset untuk ketebalannya. Garis-garis ini kita hapus saja ya teman-teman ya. Kita hanya membutuhkan garis as yang kuning ini ya. Oke, selanjutnya akan saya offset dengan ketebalan 2 cm, berarti ke depan 10 dan ke belakang 10. Oke, jika sudah didapat, maka kita menemukan titik pertemuan di atas. Ini seperti ini teman-teman. Saya akan trim. Sebelum saya trim, kita bikin titik pertemuan lagi. Oke, setelah itu saya trim teman-teman. Untuk garis as kita biarkan saja tetap di posisinya. Ini double garis ternyata. Ya, seperti ini teman-teman ya. Dan akan saya offset. Oke, jadi yang gambar putus-putus, garis putus-putus ini adalah gambar as teman-teman. Gambar ini sudah bisa kita hapus, garis yang ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita akan lakukan hal yang sama pada frame 2, 3, 4, dan 5. Penjelasannya seperti ini teman-teman.
kita setelah hasil akhirnya kita akan membuat sebuah template mengikuti pola yang telah kita gambar, dan kita akan memotong kayu atau papan sesuai pola yang kita buat ini. Seperti begitu teman-teman. Oke, kita lakukan lagi pada frame yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Baik teman-teman, frame kedua, ketiga, keempat, dan kelima sudah jadi. Selanjutnya adalah kita mentrim, memotong bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Baik teman-teman, kita lanjut lagi pada frame yang bergaris biru ini ya teman-teman. Sebelum dilanjut, saya ingin menambahkan garis as di sini ya, untuk pertemuan antara frame 2 dan frame 3. Ini kita copy saja. Kita buat garis bantu dulu seperti ini. Setelah itu kita copy, dan kita letakkan pada frame 3. Khusus frame 3 tidak ada perpotongan ya teman-teman, nanti akan saya jelaskan. Karena di frame 3 ini frame 1, frame 2, dan frame 3. Di frame 3 ini ada dua titik pertemuan, yaitu antara frame 4 dan frame 3, dan frame 2 dan frame 3 untuk frame yang ini teman-teman. Untuk ketebalan bidang potong saya membuat sepanjang 2 cm seperti ini. Selanjutnya kita offset lagi untuk setiap garis-garisnya ini ya teman-teman. Khusus untuk frame 3 dan frame 2 saya rasa tidak perlu, karena tidak ada yang kita potong di sini. Cukup kita jadikan dia sebagai garis as atau garis bantu. Seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk frame 4 dan frame 5 kita buat juga garis asnya. Jadi di sini garis as itu saya membuatnya berupa gambar garis putus-putus, agar memudahkan kita dalam membedakan mana yang as dan mana yang bukan. Selanjutnya kita trim teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Jadi pada bagian-bagian ini yang akan dipotong, ini yang akan kita jadikan template. Kenapa pada frame 3 dan frame 2 tidak dilakukan hal serupa seperti yang ini teman-teman? Karena di sini framenya tidak hanya frame 4, frame bagian yang ini dia berakhir di frame 3, dan frame 2 berakhir di frame 3. Langkah selanjutnya kita akan membuat garis bantu untuk mengukur ketinggian pada perpotongan antara frame 3 dan frame 2, yaitu kita membuat garis bantu pada titik tertingginya ya teman-teman, tertinggi di sini. Namun jika diaplikasikan dia akan jadi terendah. Nanti akan ada celah, itu celah itu yang nanti akan kita dempul.
pada saat proses pembuatan. Kita bikin garis bantu lagi dulu teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan membuat frame samping dengan ketebalan yang sama, yaitu dengan lebar 10 cm. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa membuang garis-garis yang ini ya, dan kita membuat garis yang baru saja, karena di sini tujuannya adalah membuat detail rangka. Sedangkan garis yang ungu kita hapus saja teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi kurang lebih detail rangkanya seperti ini, detail frame. Jadi kita membutuhkan 1, 2, 3 lembar papan plywood atau apapun itu untuk setiap framenya, dengan ketebalan, dengan lebar 10 cm dan ketebalan 2 cm. Itu kita bisa membuatnya dari murni fiber juga bisa, atau dari gabus juga bisa, yang akan kita laminasi. Di sini pada pembuatan nanti antara dua saya menggunakan gabus atau menggunakan papan sebagai rangkanya. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis, karena akan ada part-part lainnya, dan insya Allah akan lanjut hingga tahap pembuatan. Doakan saja teman-teman, mudah-mudahan ada rezeki, kita bisa membuatnya bersama-sama. Mungkin teman-teman ada usul, saran, atau mungkin mengikuti langkah yang saya buat, boleh. Atau jika ada usul dan saran bisa komentar juga. Dan jangan lupa ngopi. Masih panas teman-teman. Dan rokok. Oke, kita masuk pada pembuatan detail untuk lunas dan untuk rangka tambahan di bagian tengah ini ya teman-teman. Untuk bagian ini sudah bisa kita hapus, dan ini kita copy, kita pindahkan, maaf, di bagian atas saja teman-teman. Selanjutnya kita copy bagian dasar, lunas dasar. Termasuk garis-garis bantu ini ya teman-teman. Kita copy juga hingga bagian lunas. Kita posisikan pada ujung dari lunas bagian depan yang melengkung ini ya, bagian bow. Oke, setelah itu kita offset ketinggiannya 10 cm ya teman-teman.
Setelah itu kita trim. Oh ya teman-teman, untuk panjang hingga bagian belakang ini asumsi kita tebal transom 2 cm, tapi mungkin akan berlebih pada saat pengerjaan nanti. Tetap ada bagian ini yang akan kita potong lagi teman-teman, tapi untuk proses penggambaran cukup seperti ini saja untuk template-nya, biar tidak membingungkan kita. Karena ketebalan fiber itu paling minim dia bisa antara 4 hingga 10 mili teman-teman, tergantung ketebalan yang kita gunakan. Khusus untuk transom pasti akan lebih tebal, kemungkinan besar total tebalnya hingga 10 mili atau 1 cm, 5 mili di bagian luar dan 5 mili di bagian dalam. Seperti ini teman-teman. Ini untuk bagian lunas. Untuk garis-garis bantunya ini kita rubah ke warna kuning aja teman-teman ya, sebagai as. Setelah itu kita offset. Nah, 10 cm totalnya, jadi 1 cm, maaf, totalnya jadi 2 cm. Seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Untuk bagian asnya kita beri gambar, rubah garisnya menjadi garis putus-putus. Oh maaf teman-teman, saya ralat di bagian potongan ini harusnya 5 cm. Maaf, saya salah. Kita offset saja. Kita kembali lagi dulu teman-teman. Untuk garis asnya kita panjangkan kembali. Oke, kita lanjut untuk bagian lunas. Kita offset juga 5 cm. Dan bagian atas yang akan kita buang teman-teman. Sama halnya seperti frame 1. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk bagian lunas, jadi template untuk bagian lunas sudah jadi. Jika kita mengukur panjangnya kurang lebih 2 meter, 2,9 meter. Jika kita menggunakan ukuran papan, maka tidak akan ada sambungan, kecuali sambungannya di bagian depan sini teman-teman ya. Teknik penyambungan saya rasa mungkin teman-teman bisa. Ini saya kasih contoh. Untuk teknik penyambungan kita bisa menggunakan penyambungan seperti ini. Untuk bagian depan saja yang akan saya berikan ya teman-teman. Jaraknya nanti dari bagian as hingga ujung papan itu kurang lebih 44 cm saja nanti saya bikin teman-teman ya. Di sini dia berlebih. Untuk garis putus-putus ini adalah gambar papan, penampang papan utuh. Papan utuh jika kita beli di tempat saya itu kurang lebih lebarnya 20 cm teman-teman. Oke, kita langsung saja buat garis bantu dulu.
44 cm ya teman-teman. Nah ini, jadi jika kita menggunakan papan panjangnya nanti kurang lebih di 3,4 meter, itu masih bisa karena total panjang papan itu 4 meter teman-teman. Oke, selanjutnya kita offset 20 cm dulu. Saya rubah warnanya teman-teman biar tidak jadi ini adalah penampang papan ya teman-teman. Selanjutnya kita buat garis bantu lagi, kurang lebih begini saja teman-teman, dan kita offset 20 cm juga. Kita buat titik pertemuan. Nah, ini teman-teman, kita trim. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah template papan yang akan kita pakai nanti ya teman-teman. Di sini adalah titik pertemuan antara kedua papan tersebut. Untuk titik penyambungan, kita bisa menggunakan metode seperti ini teman-teman. Kita buat garis dulu di titik pertemuannya ini. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi titik penyambungannya ada di sini. Untuk yang lunas bagian atas, depan ini atau bow atau stem, itu dia begini teman-teman potongannya. Dan untuk yang lunas bawah, ya potongannya di sini teman-teman. Selanjutnya kita membuat rangkaian samping dari frame 5, dari transom frame 5, frame 4 hingga ke frame 3. Bagaimana caranya? Kita copy lagi ini teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita membuat garis bantu dari yang titik paling luar ini teman-teman ya. Ini saya ambil contoh, framenya akan lurus, dia akan ada celah di sini teman-teman, seperti ini teman-teman. Dia akan ada celah di sini, celah kosong ini akan kita dempul saja nanti teman-teman pada saat pengerjaannya. Seperti itu maksud saya tadi salah teman-teman, harusnya garis garis datar yang di bawah ini harus jangan dihapus dulu, tidak apa-apa, kita bikin lagi. Nanti jika sudah selesai kita hapus lagi. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat ketinggian dari garis bantu ini. Harusnya garis bantu ini tidak perlu kita buat tadi teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman titik temunya.
Oke, kurang lebih seperti ini. Garis-garis bantu ini akan kita pindahkan sesuai posisinya. Yang ini kita letakkan pada frame 5. Frame 5 di bagian sini teman-teman ya. Selanjutnya frame 4. Selanjutnya frame 3. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk ketinggian bagian frame 5 dan transom sama ya teman-teman. Kita move saja di sini. Lebih di sini teman-teman. Kita bikin garis bantu. Yang ini kita hapus saja. Kita bikin garis bantu lagi. Kurang lebih di sini teman-teman. Kita trim. Nanti baru kita trim. Untuk ketinggiannya tadi 10 cm ya teman-teman. Kita offset lagi dulu. Oke, kita terakhir di frame 3 ya. Frame 3 yang ini teman-teman. Untuk ketinggiannya. Jangan lupa teman-teman, untuk ketebalannya sendiri adalah 2 cm kita bagi dari as, berarti kita offset 10 cm, 1 cm saja teman-teman. Kurang lebih awal mulanya di sini titiknya. Setelah itu kita spline. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita trim. Untuk yang garis bantu yang kita bikin tadi, kita buat dulu garis asnya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan setelah itu bisa kita hapus. Saya akan beri nama dulu sesuai frame-framenya. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian-bagian yang akan dipotong. Terlebih dulu kita offset. Untuk ketebalannya tadi adalah 2 cm ya teman-teman. Bagian akan kita buang di bagian bawah. Selanjutnya kita offset lagi. Oke teman-teman, kita akan rubah warnanya menjadi warna biru. Untuk garis yang ini teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membuat frame yang berwarna merah ini teman-teman. Garis bantunya ada antara frame 3 dan frame 2. Langkahnya adalah kita copy lagi ini dan frame 3 dan frame 2. Kita letakkan di sini. Kita trim lagi garis yang berlebihan. Setelah itu kita offset untuk ketinggian 10 cm teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Garis bantunya kita buang saja.
Selanjutnya kita kurangi ketebalannya, panjangnya dikurangi masing-masing 10 cm teman-teman. Karena ini adalah as. Garis ini kita hapus. Selanjutnya adalah kita memindahkan garis bantu ini pada posisinya. Begitu juga dengan frame 3 teman-teman. Lalu seperti ini. Garisnya seperti ini. Kita buang yang sudah tidak terpakai ini teman-teman. Oke, jadi untuk bagian rangka yang berwarna biru itu akan dibuat menjadi dua, bagian kiri dan kanan, dan yang merah pun sama, dibuat menjadi dua bagian. Kurang lebih seperti ini template frame-nya teman-teman, atau detail-detail frame-nya. Untuk pembuatannya agar lebih mudah, ini cukup kita print saja template-template ini, lalu kita tempel. Entah kita print menggunakan kertas stiker atau kertas biasa, lalu kita lem, lalu kita potong sesuai mengikuti garis-garis yang ada. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada model skalanya. Sebenarnya sudah saya buat. Nah, kurang lebih model skalanya sudah saya buat ini. Skala 1:5 saya buat dari kertas seperti ini teman-teman. Nanti saya akan review untuk khusus model skala yang sudah saya bikin ini. Dia masih putih, masih polos, belum saya warnai atau belum saya apa-apakan. Baik teman-teman, cukup mungkin sampai di sini dulu tutorialnya untuk part yang ketiga ini tentang detail-detail rangka. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Kita berjumpa lagi pada part keempat untuk review model skala. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.